Assalamualaikum buat semua penonton Jejak Beksi di mana saja berada. Kali ini kita akan mengulas tentang sejarah perguruan pencaksilat Budi Suci yang kita kutip langsung dari budisuciindonesia.com. Mari kita simak untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tapi ingat ya, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu sebelum menyimak secara lengkap. Perguruan silat Budi Suci Indonesia ini bermula dari seorang putra bangsa Indonesia, kelahiran Indramayu, Jawa Barat, yang bernama Haju Abdul Rosyid. Beliau dilahirkan pada tahun 1902, dan diasuh oleh salah seorang saudaranya yang bernama Haji Yasin yang terkenal gemar akan bela diri silat. Sejak kecil Abdul Rosyid dilatih pencaksilat secara matang oleh Haji Yasin, guna menjadi pewaris tunggalnya untuk menguasai ilmu yang dimilikinya, baik di dalam ilmu kerohanian maupun di dalam ilmu pencaksilat. Dengan berbekal ilmu yang diwarisi dari Haji Yasin, dia pergi merantau. Dan pada usia 30 tahun Abdul Rosyid menunaikan ibadah haji ke kota Mekah sehingga beliau dikenal dengan nama Haji Abdul Rosyid. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah beliau kemudian kembali ke tanah kelahirannya di Indramayu, Jawa Barat. Dan dalam perantauannya beliau menciptakan seni bela diri pencaksilat yang dipadukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesucian budi pekerti sehingga ilmu bela diri yang diciptakannya dinamakan Budi Suci. Untuk penyebaran ilmu silat Budi Suci beliau mengangkat Haji Sidik sebagai penerusnya. Maka Haji Sidik ditugaskan untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu silat ini ke seluruh pelosok Nusantara serta sebagian daerah di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia bertambah besarlah tekad Haji Sidik untuk mengamalkan serta menyebarluaskan ilmu silat Budi Suci ini ke seluruh pelosok Nusantara. Dan pada tahun 1950 dimulailah perjalanan Haji Sidik untuk menyebarkannya di beberapa daerah, yaitu pada tahun 1950 di daerah Indramayu, Cirebon dan Banten. Pada tahun 1952 di daerah Pulau Seribu, Jakarta. Pada tahun 1954 di daerah Jakarta. Pada tahun 1957 di daerah Bangka. Pada tahun 1962 di daerah Tanjung Pinang. Pada tahun 1969 di daerah Medan. Pada tahun 1970 di daerah Banyuwangi. Pada tahun 1971 di daerah Palembang. Pada tahun 1972 di daerah Semarang dan Rembang. Pada tahun 1973 di daerah Sidoarjo, Probolinggo, dan Blitar. Pada tahun 1974 di daerah Surabaya. Pada tahun 1975 di negara Singapura. Pada tahun 1976 di negara Malaysia dan daerah Sumatera Selatan. Pada tahun 1977 di daerah Bandar Lampung. Pada tahun 1978 di daerah Bali. Dan pada 1974, waktu mengajar di Surabaya, Haji Sidik bersama anaknya yang bernama Zainal Abidin Sidik menetap di Surabaya. Dengan memetik pengalaman Haji Sidik yang selama ini dalam pengajarannya hanya dilakukan secara kelompok dengan azas kekeluargaan, dirasakan kurang tepat untuk kelestarian ilmu silat Budi Suci. Zainal Abidin Sidik dengan dibantu para guru serta pendekar yang ada di Indonesia mulai mengatur supaya lebih baik lagi. Maka didirikanlah perguruan silat Budi Suci Indonesia yang hari kelahirannya ditetapkan pada tanggal 10 November tahun 1979. Serta menetapkan Haji Sidik sebagai guru besar dan Zainal Abidin sebagai guru utama. Pada tanggal 31 Mei tahun 1986 perguruan silat Budi Suci Indonesia ini masuk dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia, disingkat IPSI. Dan di tahun 1989 Zainal Abidin Sidik merantau untuk mengembangkannya dan berhasil membuka cabang lagi di wilayah Sumatera Selatan, Lampung dan sekitarnya. Lalu beliau menetap di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pada tanggal 5 Mei tahun 1994 Haji Sidik meninggal dunia pada jam 19 di Rumah Sakit Ciyan Palembang. Sesuai dengan wasiat beliau maka Zainal Abidin Sidik diangkat menggantikan sebagai guru besar perguruan silat Budi Suci Indonesia. Demikian sejarah singkat perguruan Budi Suci Indonesia atau PSBSI.
Dengan harapan semoga cita-cita almarhum Haji Abdul Rosyid melalui perguruan silat Budi Suci yang kini mulai dibenahi untuk menuju lebih profesional lagi tanpa harus menghilangkan keasliannya, serta untuk lebih dikenal serta diresapi sebagai budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Semoga Allah memberkati tekad suci ini. Amin ya robbal alamin.